Lalu setelah memberi air hangat di ember, kita beri tambah sedikit air dingin agar air tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kenapa? Karena kucing tidak senang oleh air dingin, maka kita harus membandingkannya dengan air yang hangat saja dan tidak terlalu panas. Lupa untuk mengisi ember seperlunya saja, jadi tidak memboros air. Air lumayan hangat, waktunya membawa kucing ke sini. Boleh menggunakan sambal kucing, tetapi kalau tidak memiliki tidak apa-apa, boleh disiram saja dengan air. Dan juga siapkan handuk agar setelah dibasahi kucing bisa kita keringkan dengan gampang. Tapi kalau mau lebih cepat bisa menggunakan hair dryer juga. Setelah membawa kucing kemari, bisa ditahan saja kalau dia agak melawan. Yang penting jangan terlalu kejam seperti ditahan berlebihan. Nah, kita bisa pelan-pelan membasahi tubuhnya dengan air sampai bersih. Lalu setelah itu cepat-cepat dikeringkan, jangan sampai kucingnya dibiarkan basah terus, karena itu bisa membuat kucing lebih sakit. Jangan dimandikan terus-terusan karena kucing memang tidak senang pada air. Jadi kalau terlalu sering, mereka tidak akan terlalu senang pada kita dan mereka juga tidak bisa bahagia terus. Nah, kalau kucing relatif kecil, yang air yang disiram tidak usah banyak-banyak, sampai tubuhnya semua basah sudah cukup. Itu kenapa jangan memberi terlalu banyak air. Nah, setelah itu sekarang kita akan bersihkan dan kita makan handuk sampai kucingnya sudah benar-benar kering, baru kita boleh membiarkan dia berkeliaran lagi. Namanya hewan, pasti mereka juga membutuhkan tempat untuk membuang air kecil maupun besar. Nah, untuk kucing kita bisa membeli pasir seperti ini, pasir khusus kucing, lalu kita tuang di kontainer seperti ini. Nah, nanti kita bisa mengajari mereka, tinggal kita biarin saja. Kadang-kadang mereka bakal datang sini, mereka bisa main atau mereka bisa buang air kecil atau besar. Nah, jika sudah kotor, kalau ini kan masih ada spot lagi, jadi kalau masih seperti ini jangan dibuang-buang, karena pasir ini relatifnya gampang sekali habis, karena mereka banyak sekali membuang air besar dan kecil dalam sehari. Nah, seperti ini kita tinggal biarkan saja, mereka nanti acak-acak begitu. Nah, tapi kalau pasir sudah kelihatannya penuh sekali dengan sisa air besar dan air kecil mereka, gampang sekali, kita tinggal membuang pasir yang ini, kita saring. Kalau ada yang bersih ya tinggal dibiarin, tapi kalau memang sudah kotor sekali, sudah kita tinggal buang, kita bisa gantikan juga dengan ini. Oke, sekarang kita akan beralih cara memberi makan si teman kita ini. Oke, sebenarnya ada dua cara. Antara sudah kita beri terus makanan basah seperti ini berupa daging yang memang dibuat dan diolah khusus untuk kucing, atau kalau mau yang lebih enak, kita bisa membeli pelet seperti ini. Nah, perlu diketahui bahwa kalau kita memberi pelet ini, kita harus membiasakan mereka dari bayi, karena mereka tidak akan senang pada pelet ini. Jika seperti kucing saya ini, dulu pas saat bayi kita kasih Whiskas terus, maka sekarang kalau mau memberi dia pelet agak susah karena dia tetap maunya Whiskas. Nah, bagaimana cara mengatasi dia nggak mau makan pelet seperti ini? Caranya sangat gampang. Tinggal kita misalnya siapkan sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, kita siapkan pelet, dan kalau dia mau makan, kita misalnya kita ini membutuhkan Whiskas gitu ya, karena Whiskas kita udah habis. Nah, bagaimana cara menghematnya? Ya, dengan cara memberi pelet. Kalau mereka maunya seperti ini, maunya Whiskas doang, nggak mau makan pelet, kita bisa mencampurnya kepada pelet. Jadi mereka bisa makan Whiskas dan peletnya sekaligus tanpa menyadarinya dulu. Caranya seperti ini nih. Kita bawa tempat peletnya, kita siapkan sedikit, lalu kita campur.
Bisa diaduk beberapa kali. Jangan beri terlalu banyak kalau mereka masih anak kecil, tapi kalau sudah dewasa boleh kita siapkan banyak. Nanti kalau mereka tidak habis tinggal dibiarin, jangan dibuang, karena nanti kalau misalnya kita tinggal terus mereka lapar, nah mereka bisa nyemil-nyemil, lama-lama habis. Apalagi kalau seperti saya ini kan ada kucing saya yang dewasa, nah biasa dia datang dan habisin kalau yang kecil ini belum habisin makanannya. Nah itu, kalau kita lihat peletnya ini Whiskasnya habis, boleh ditambah. Dengan cara ini kita bisa hemat, Whiskasnya nggak akan cepat habis karena lebih banyak memberi pelet daripada Whiskas. Nih seperti ini. Kalau dia terlalu manja boleh disuapin seperti ini juga. Nah kalau bisa disiapkan juga tempat seperti tisu saat dia makan, karena mereka makan sering sekali berantakan dan itu juga bisa mengakibatkan banyak makanan terbuang. Nih sepertinya contohnya ini seperti yang ada di sini, ini ada jatuh ke dalam air juga. Jangan lupa juga menyediakan tempat minum, karena kucing kalau sudah mulai seperti dia sudah 2-4 bulanan mereka juga mau minum. Kalau saya, karena kakak saya mau melihara ikan, kita ada beberapa akuarium di sana. Mereka kadang-kadang minum-minum juga, nggak apa-apa karena ikannya nggak dimakan. Nah, jadi nih seperti ini kita campur seperti tadi yang saya bilang, kita tinggal campur Whiskas dan pelet dan kita bisa menghemat Whiskasnya banyak. Juga membiasakan dia untuk tidak terlalu manja maunya yang Whiskas. Nah kalau sudah, nanti kita biarin. Nah kita boleh pindahin juga sini, nanti kucing lainnya bisa datang dan menghabiskan sisa dia. Terakhir, pastinya karena kita memelihara, kita juga harus memberi mereka perhatian. Jangan dibiarkan sendirian, karena dengan itu mereka bisa tidak terlalu senang atau trust begitu ya dengan kita. Nah kalau mereka lagi main seperti ini, dia lagi mau main, ingat kalau dari kecil mereka suka gigit, jangan kita biasakan mereka menggigit tangan kita. Misalnya nih, oh ini dijilat. Nah kalau dia main itu kadang-kadang bisa mau menggigit gitu. Nah solusinya apa? Kita membuat mainan khusus untuk mereka, jadi mereka kebiasa tuh bermain dan mainan, dan bukan seperti kaki saya mereka gigit, tangan saya gigit. Nah solusinya kita bisa membuat mainan khusus untuk mereka. Bahkan kolar ini pun buat dia bisa jadi mainan, karena dia senang suara kelenteng-kelenteng itu. Nah dia senang gigit-gigit yang itu. Atau kalau di taman ya sudah, dia gigit-gigit rumput, semoga nggak dimakan. Sebentar. Nah seperti ini mainannya bisa dibuat, tidak harus sama persis, tapi ini contohnya. Nah yang penting kita memberi seperti ini, kelenteng-kelenteng ini, jadi membuat suara. Nah dia nih, kucing ini sangat senang dengan lihat apalagi benda gerak ya, dia senang lihat benda gerak dan ada suara, dia tambah pingin gigit gitu. Nah tinggal kita dekat. Nah dengan cara ajak main ini juga baik, dia lebih banyak kita memberi itu daripada kita memberi mereka tangan kita atau kaki kita sebagai mainan. Kita yang tersakiti, mereka juga kebiasaan buruk, nanti saat dewasa nanti mereka juga kebiasaannya menggigit kita. Nah tinggal begini, nanti kalau dia sudah mau tidur, temenin dia sampai dia tidur. Nah dengan itu dia juga bisa senang pada kita. Nah itu saja panduan cara mengurus kucing dari saya. Terima kasih.